Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya, eh, waktu dan tempat kami silakan kepada Pendeta Anwar. Ya, selamat malam buat saudara sekalian. Ya, semoga suara saya cukup jelas sehingga tidak ada gangguan nanti ya. Saya saat ini sedang berada di Sarawak di Sibu. Ya, memang ini waktunya sangat mepet ya, tapi nggak apa-apa. Kita coba belajar satu topik yang sangat menarik ini. Semoga nanti kita bisa memperdalamnya bersama-sama sesudah presentasi yang saya sampaikan. Izinkan saya berbagi dulu beberapa slide yang sudah saya siapkan ya. Sebentar. Oke. Ya, kita beri aja eh, tema sederhana dan ini tentu kita bahas dalam dua bagian ya. Dalam sesi pertama ini saya akan lebih banyak atau malah melulu berbicara tentang bagaimana akhir zaman atau visi tentang akhir zaman dalam Alkitab Perjanjian Lama. Nanti yang berikut kita akan lihat di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Ya, walaupun ini topik yang sebenarnya cukup berat, tapi tidak apa-apa kita melakukan semacam tinjauan atau semacam survei ya, supaya kita mempunyai gambaran mengenai akhir zaman ini yang sudah ada tentunya di dalam Alkitab Ibrani ya, yaitu Perjanjian Lama. Lanjutkan lagi, begitulah. Semoga tidak banyak gangguan lagi. Ya, ya bisa ya. Jadi skatologi itu kalau dalam definisi ini represent that branch of theology devoted to last of final things such as death and judgment, heaven and hell, and the ends of the world. Jadi ini bicara, ya ini bagian dari pemahaman teologi ya, yang khusus bicara tentang hal-hal terakhir, ya termasuk tentunya akhir zaman. Jadi kalau kita bicara soal kematian, pengadilan akhir, tentang surga dan neraka, dan juga tentang akhir dari segala sesuatu dunia ini, nah inilah bagian-bagian yang kita bicarakan pada hari ini ya. Nah, pertanyaan yang paling mendasar tentunya adalah kita tahu hidup ini dimulai dari awal. Dunia ini telah diciptakan Tuhan sejak semula ya, pada mulanya. Lalu pertanyaan yang tidak pernah terelakkan dari banyak suku bangsa di dunia, bahkan saya boleh katakan seluruh bangsa di dunia ya, sebelum kemudian muncul abad-abad yang didominasi oleh rasionalisme. Nah, awalnya banyak agama Timur Tengah itu sedikit sekali ya, berbeda, banyak sekali bicara soal kematian, soal dunia orang mati, tentang alam baka. Ya, di suku-suku bangsa di Indonesia juga demikian ya, banyak sekali yang bicara tentang dunia di balik sana gitu, tempat arwah-arwah berdiam dan sebagainya. Namun menarik dalam Alkitab itu tidak ada deskripsi yang serba lengkap ya. Perjanjian lama terutama dan juga perjanjian baru tidak banyak tentang dunia itu. Bahkan ada larangan keras untuk tidak mencoba mencari tahu tentang dunia itu. Untuk tidak berhubungan dengan dunia yang akan datang itu.
Nah, dalam perjanjian lama, tentu pandangan yang paling dominan adalah kalau orang meninggal, dia akan pergi ke Sheol. Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan saja secara umum sebagai dunia orang mati. Sebagai contoh, Ayub 7 ya, dikatakan di situ sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul lagi. Jadi pandangannya secara ringkas mau mengatakan ya orang mati kemana perginya? Ke dunia orang mati. Sudah, dia di sana dan tidak akan muncul lagi. Ya, itu artinya dia tidak bangkit lagi. Nah, ini gambarannya tentang dunia orang mati itu di bawah sekali ya. Ya, disitulah tempat yang dikuasai oleh chaos. Simbolnya antara lain adalah ular naga. Ya, jadi dunia kita ini adalah dunia yang dikepung oleh air. Di atas ada air, di bawah ada air, di tengah ada air. Ya, jadi dunia orang mati itu terletak bukan langsung di bawah samudra, tidak, karena masih ada pembatasnya ya. Pokoknya dia di bawah sana gitu ya. Tempat yang gelap, tempat yang tidak ada apa-apa, penuh dengan suasana sunyi. Nah, mari kita lihat beberapa kutipan, misalnya dalam Mazmur 88. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang mati? Bagaimana mungkin arwah Refaim ya bahasa Ibraninya bangkit untuk bersyukur padamu? Dapatkah kasihmu diberitakan dalam liang kubur dan kesehatanmu di tempat kebinasaan? Nah, tentu di sini terasa sekali dalam Mazmur ini, ya, kalau orang dalam situasi yang berbahaya, nyawanya terancam, sering dia minta tolong kepada Tuhan, dan kadang-kadang dia melakukan semacam ya nego dengan Tuhan ya, mengingatkan Tuhan, kalau aku mati, aku akan ke tempat kebinasaan, ke Sheol, dan engkau akan kehilangan diriku, kira-kira gitu ya. Engkau kehilangan salah satu orang yang akan memuji dan menyembah engkau di dunia orang hidup, kan gitu. Nah, terasa sekali nih betapa pentingnya dunia hidup ini. Dunia mati itu adalah tempat di mana tidak ada lagi apa-apa. Jadi ya apa boleh buat, begitulah pemahaman perjanjian lama. Sebenarnya hidup cukup menakutkan ya. Siapakah yang melihat harapan bagiku? Harapan akan tenggelam ke dasar dunia orang mati apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu. Tadi udah lihat ya gambarannya itu ya di bawah sana. Jadi kalau udah dalam dunia orang mati, yes, that's the end. Ya, karena itu orang berjuang mati-matian, lihat kata mati-matian itu, selagi hidup. Setelah mati dia tidak bisa apa-apa lagi. Ya, memuji Tuhan pun dia tidak bisa lagi. Nah, sekarang mari kita lihat. Kita rangkum lagi pemahaman. Tadi kita sudah mulai tentang isu tentang kemana mau pergi semuanya ini. Ya, bagaimana di dunia akan sana itu. Nah, ternyata tidak sampai soal perjalanan hidup manusia saja. Nanti pertanyaannya akan meluas kepada perjalanan dari seluruh ciptaan ini. Bagaimana pada akhirnya? Ya, dan sini pemahamannya ini menurut seorang teolog, ya, ahli biblika Profesor Arnold, dia katakan the present cosmos created as good yeah, by Adonai, the Lord, but temporarily marred by injustice, infirmity, war, and sin, and in general by evil, will be reclaimed and redeemed by God. Ya, memang begitulah. Kosmos sekarang ini, alam semesta, memang tadi diciptakan baik oleh Tuhan, tapi ya rupanya kenyataannya adalah untuk sementara. Begitu banyak ketidakadilan, ada di situ bermacam-macam ya masalah, kelemahan, kekurangan, perang, ya sekarang kita lihat sendiri ya, dan juga dosa yang membuat semuanya jadi berantakan ya. Dan umumnya ya terasa sekali apa yang dikuasai oleh kejahatan yang kelihatan merajalela ini. Nah, ini ada harapan suatu hari ini akan kembali dipulihkan,
diselamatkan oleh Tuhan. Nah, ini lanjutannya. Central to this Israel understanding, yeah, is a sense of the radical wrongness of the present world and a conviction that radical changes to make things right will indeed occur in that day. That is at some time known only to God. Jadi dia mau bilang ya, memang intinya adalah rupanya dalam perjalanan hidup ini dan juga dalam perjalanan sejarah bangsa-bangsa, perjalanan kosmos, terasa sekali rupanya dunia sekarang ini ada sesuatu yang salah dan itu salah secara radikal sekali ya. Nah, karena itu ya ada semacam keyakinan yang muncul kalau nanti akan terjadi perubahan yang radikal, di mana semuanya akan diluruskan kembali, dan nanti akan terjadi suatu hari. Ya, kalau Indonesia mengatakan suatu hari, kalau dalam bahasa Inggris, in that day ya, karena dilihat ke depannya pada hari itu. Yaitu pada hari yang sebenarnya orang tidak tahu, hanya Tuhan saja yang tahu. Itu sesuatu yang terjadi di masa depan. Akan terjadi transformasi sejarah. Nah, jadi secara umum, sejarah Israel dalam Perjanjian Lama itu sering dilihat sebagai lintasan sejarah keselamatan. Orang Jerman menyebutnya sebagai Heilgeschichte, ya, terarah ke masa depan. Ya, jadi dimulai dari satu bab yang sangat penting sudah air bah, yaitu Kan, panggilan. mohon maaf. Mohon maaf, Pak, suaranya agak kecil. Boleh lebih dekat ke mic nggak ya, Pak? Mohon maaf ya, Pak. Wah, ini udah sangat dekat saya. Mungkin karena memang sinyal ini. Oh Sebentar iya, saya coba dulu supaya ya begitulah ya situasi. Sebentar. Harap bersabar, saya akan coba untuk delete. Oke, saya ulang lagi. Mudah-mudahan udah lebih bagus. Gimana? Cukup cukup jelas sekarang? kalau masih sama sebenarnya, Pak. Waduh, gimana ini? Saya coba fullkan ya volume di sini. Ah ya, baik, Pak. Mungkin, eh ya, kalau nggak bisa Kalau udah, diapa-apain, nggak apa-apa, Pak. Gitu aja. karena Cukup dari jelas, sana Pak. suara, Betul. oh ya, karena dari sana suara Saya udah cukup keras jelas. sekali. Oke, baik. Kalau begitu saya lanjut ya. Jelas, Pak. Dengan volume yang saya usahakan lebih tinggi. Terima Baik. kasih, Pak. Ya, ini soal sinyal memang saya tidak bisa apa-apa ya. Oke, sekarang saya lanjut lagi. Ya, oke, saya mau share lagi ya. Right. Ya, jadi babak sejarah yang sangat penting itu adalah ketika Abraham dipanggil, itu berarti Tuhan sebenarnya sedang memulai suatu sejarah yang baru. Nah, ini masih dalam soal sejarah ya, sejarah bersama dengan dunia ini, dan itu dimulai dengan sejarah bersama umat panggilannya. Nanti ini akan menjadi sejarah untuk dunia yang baru. Jadi begitu ya, dalam Alkitab itu ada semacam progressive revelation ya. Tuhan menyatakan diri, menyatakan kehendaknya, tapi tidak sekaligus semuanya, tapi berjalan bertahap sesuai dengan pemahaman dan pengalaman umatnya. Nah, yang terjadi dalam sejarah seperti itu, ya nanti akhirnya akan ada janji tentang dinasti Daud ya. Dinasti Daud yang akhirnya gagal juga, nanti diterjemahkan ulang oleh gereja ya ketika Kristus datang. Nah, seperti yang kita ketahui dalam Alkitab Perjanjian Lama, lintasan panjang itu dicirikan oleh pengingkaran terhadap perjanjian Tuhan. Dan akibatnya yang paling tragis itu ada bencana nasional ya. Negara mereka hancur, tidak ada lagi kedaulatan, dan mereka menjadi bangsa jajahan,
akan kaum inteleknya, orang-orang elitnya itu raja dan para pemikir, orang-orang yang paling penting di dalam kehidupan bangsa itu diangkut, dipindahkan ke negeri asing. Nah, dalam keadaan seperti itu memang ada introspeksi ya. Ini semua tentu salah kami nih, karena kami mengingkari, meninggalkan Tuhan. Tapi mereka juga berharap nanti Tuhan akan intervensi untuk menciptakan sebuah masa depan yang lain, yang baru bagi umatnya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ikuti ya, kalau dalam sejarah jelas ya ada harapan nanti sejarah ini akan diperbarui ulang, tapi ini juga paling jelas muncul dalam nubuat dari berbagai nabi. Ini yang kita akan tinjau ya cuplikan-cuplikannya ya, karena cukup banyak ini tema-temanya dan kita tidak akan baca seluruhnya barangkali. Salah satu tema terpenting yang kita temukan itu adalah tentang hari Tuhan, Yom Yahweh, Yom Adonai. Jadi nabi-nabi menubuatkan datangnya hari Tuhan. Nah, misalnya Amos. Nah, Amos ini adalah nabi keadilan sosial ya, karena dia paling sering mengeritik, mengecam umat Tuhan waktu itu yang sangat rajin beribadah, ritualnya hebat sekali, tapi tidak peduli pada orang miskin, malah jadi pemeras. Justru bukannya menegakkan keadilan, bahkan menginjak-injak keadilan. Nah, lalu apa? Tentu di tengah-tengah situasi seperti itu, ketika Tuhan menubuatkan, ya, Nabi menubuatkan akan ada malapetaka untuk umatnya, dia juga melihat bahwa suatu hari kelak, bukan hanya umatnya akan dihukum, tetapi juga akan terjadi bahwa seluruh musuh Israel akan mendapat gilirannya. Ya, misalnya kita baca dalam contoh di depan ini, sungguh celaka mereka menginginkan hari Tuhan. Hari itu hari kegelapan, ya, kalam kabut dan tidak bercahaya. Jadi begitu pemahamannya. Ya, jadi ketika Tuhan datang melawan umatnya pada hari itu ya, justru yang terjadi adalah malapetaka. Nah, tentu kenapa sampai ada dibuat tentang penghukuman, yaitu karena memang tadi sudah kita sebutkan, ya umat tidak peduli kepada Tuhan, ya, umat malah melakukan berbagai pemerasan terhadap orang-orang lemah yang seharusnya justru dilindungi. Kalau kita betul-betul mengikuti mandat sebagaimana digariskan oleh Torah. Nah, nabi yang sesudah itu adalah Nabi Yoel. Ini juga menubatkan tema yang sama tentang hari Tuhan. Dan malah di dalam dimensi baik historis maupun kosmis. Misalnya, dia akan, saya tidak berikan referensinya rupanya ini. Ya, ya bayangkan hari Tuhan itu, wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai kuasa pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Bukankah sudah lenyap makanan depan kita? Nah, apa yang mau dia katakan di sini? Bencana dalam bentuk serbuan belalang itu memang sangat mengerikan ya. Dan biasanya kalau ada bencana, termasuk juga yang terjadi pada kita seperti tsunami, banjir bandang, pertanyaan tentang Tuhan muncul. Ini siapa yang salah ini? Ya, kenapa sampai ini terjadi? Nah, jadi inilah yang kemudian dilihat dalam dimensi hari Tuhan itu, ya, yang justru menunjukkan hari itu bukan hari penuh sukacita, tapi hari di mana begitu banyak hal dimusnahkan oleh hama belalang. Dan ini tentu sangat mengerikan. Saya tentu zaman sekarang saya ingat saya pernah masuk ke Sumba Timur. Sebelah dalam itu tanah merah namanya, tanah Rara. Dan mereka katakan sekali belalang datang menyerbu. Tiba-tiba yang mereka tanam berbulan-bulan itu lenyap dalam sekejap. Makanya ya hari itu bisa menjadi kesempatan untuk bertobat. Ya, berbalik padaku
berpuasa, menangis, meratap. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Nah ini dia. Dan dikatakan ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi ini pandangan tentang akhir itu yang dikaitkan dengan hari Tuhan, itu rupanya menjadi sebuah pesan untuk berpaling kepada Tuhan. Nah, tetapi tidak hanya sampai di situ. Dalam kitab Yoel ini, nubuatnya kemudian mengarah ke suatu masa depan. Ya. Terjadi perubahan-perubahan, ini visinya sudah sangat dekat dengan apokaliptik. Apokaliptik itu ya visi yang menyingkapkan tentang masa depan, tentang bahkan dunia akan datang. Ya, di mana Allah akan turun tangan untuk memulihkan segala sesuatu. Nah, ini dikutip nanti dalam Perjanjian Baru ya, dalam khotbah di waktu Pentakosta. Jadi aku akan mengulang mukjizat langit dan bumi, darah api, gumpalan asap, matahari akan berubah jadi gelap gulita, bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari yang dahsyat dan mengerikan. Nah ini juga yang berikutnya dikutip oleh Rasul Paulus ya, siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem, ya Gunung Sion dan Yerusalem itu sebenarnya sinonim ya. Nah Gunung Sion yang terletak di mana? Di Yerusalem. Nah, akan ada keselamatan, kan gitu. Tentu nabi-nabi seperti Yoel masih melihatnya betul-betul secara fisik ya. Nanti ketika ini semua, dunia ini akan Tuhan pulihkan, luruskan kembali. Terjadinya di mana? Yaitu di Sion, tempat dinasti Daud yang yang dimimpikan itu. Tak, tak hanya itu, di situ juga kita ingat ini salah satu ayat yang sangat penting yang dikutip. Rupanya kalau bicara tentang akhir itu tidak terlepas dari pencurahan roh Tuhan. Ini kita silakan lihat nanti dalam kisah para rasul juga ya. Ya, nanti suatu hari roh akan dicurahkan, anak-anak laki-laki dan perempuan bernubuat, bermacam hal terjadi ya. Jadi juga pada hamba-hamba itu semuanya akan mendapat curahan Roh Kudus. Pada waktu itu tentu tidak disebut Roh Kudus ya, tapi disebut Rohku, yaitu Roh Tuhan. Nah, oke, kita beralih. Salah satu juga nubuat yang menandai tentang perubahan ataupun pembaruan zaman, ya pada akhirnya, itu nubuat yang dikaitkan dengan figur Mesias. Ini tentu sudah sangat kita kenal ya, dan sering kita baca pada waktu menjelang Advent atau Natal dan sebagainya ya. Ini nubuat yang sering dilihat sebagai nubuat tentang Kristus yang akan datang ya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Suatu taruh akan tumbuh dari pangkalnya. Roh Tuhan akan tinggal padanya. Nah, lihat, nanti perannya diuraikan lebih lanjut ya. Dia akan menghakimi dengan adil, dia akan menjatuhkan keputusan dengan jujur. Tapi bagian yang kerasnya ini, nah ini yang kadang-kadang dilihat sebagai malapetaka ya. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat. Nah, lanjutannya ini yang menurut kita semua kalau baca ini, kita heran apa mungkin ini terjadi di dunia kita sekarang ini. Suatu hari kelak dibayangkan, dilihat, serigala akan bersama dengan domba macan tutul di samping anak kambing. Coba, ya. Lembu dan beruang sama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami. Wah, semuanya jadi terbalik ya. Reversal of history ya. And cosmos. Ya, coba. Tidak ada yang buat jahat, berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Nah, itu dia salah satu visi akhir zaman yang dikaitkan dengan figur mesianik. Kita lanjutkan dengan Nabi Zakaria. Ini bicara tentang sebuah skenario akhir tentang Yerusalem ya. Nah, ini sering dijadikan menjadi apa ya semacam visi Zionis ya. Padahal ini bukan soal
Zion akan menjadi pusat segala bangsa dalam arti harfiah, bukan. Tapi itulah visi yang kadang-kadang dipakai untuk membenarkan gerakan-gerakan Zionis. Akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem, ya. Nanti kota itu akan direbut dan sebagainya. Setengah penduduknya harus pergi ke pembuangan gitu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu. Jadi oke, umat Tuhan ada gilirannya. Mereka memang harus mengalami pahitnya sebuah ketidaksetiaan pada Tuhan. Tapi pada gilirannya ini nggak hanya umatnya, bangsa-bangsa yang lain itu juga yang sudah katakanlah menaklukkan umat Yahudi, ya waktu itu belum trik sebut Yahudi ya, tapi yang kemudian menjadi cikal bakal umat Yahudi, disitulah merasa sekali Tuhan akan memulihkan kembali ya segala sesuatu termasuk bangsanya. Nah, di situ kita menemukan semacam gambaran apokaliptik yang dahsyat sekali. Pada waktu itu kakinya akan bertumbuh di Bukit Zaitun, yang terletak berhadapan dengan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terbentuk lembah yang sangat besar. Separuh dari bukit itu akan bergeser ke utara dan separuhnya ke selatan. Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan itu Esa dan Esa pula namanya. Ini memang visi akhir zaman yang paling khas ya. Ketika kedaulatan Tuhan itu dialami kembali, hadir kembali di seluruh bumi. Jadi nggak hanya skupnya orang Israel lagi, bangsa Israel, tapi sudah betul-betul menyangkut segala bangsa, seluruh bumi. Lihat ya. Nah, menariknya Tuhan akan menjadi raja dan Tuhan itu Esa. Namanya juga Esa. Kalau Esa ini walaupun kelihatannya sebagai istilah Indonesia yang sudah klasik ya. Ya karena kita sering suka pakai kata Esa ini untuk berbagai keyakinan atau ideologi yang kita anut. Tapi kalau dikatakan Tuhan Esa itu berarti penyembahan satu-satunya, komitmen satu-satunya pada Dia. Tidak ada yang boleh diduakan tentang Tuhan ini. Nah, pada bagian di Yesaya 3 itu kadang-kadang disebut, halo, pada bagian 3 dari kitab Nabi Yesaya yang sering disebut bagian Trito Yesaya ya, ini boleh jadi ditulis oleh seorang murid Nabi Yesaya sendiri. Itu zaman sesudah pembuangan. Nah, situ kelihatannya rupanya dunia ini dilihat sebagai tempat yang penuh dengan kejahatan, berbagai penindasan, hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang disebut kebenaran dan keadilan. Nah, pada saat itulah harapan untuk menata ulang dunia ini, untuk memulihkan kehidupan dan untuk bahkan membarui dunia ini, itu diletakkan ke harapan tentang langit dan bumi baru. Ya. Nah, itu dikatakan dalam Yesaya 65, sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Ya. Jadi dunia yang lama ini jelas adalah dunia yang sudah ditandai dengan bermacam-macam kejahatan dan pengingkaran terhadap Tuhan. Jadi visi ke depan itu yang dilihat oleh murid Nabi di masa sudah pembuangan. Nah, lihat ini lanjutannya lagi ini, silakan bisa kita lihat secara singkat saja ya. Bersorak-sorak tentang Yerusalem, tentu. Ya, ini Nabi yang melihat sebagai umat Yehuda ya, atau Yahudi. Di dalamnya tidak ada lagi tangisan. Nah, kita dengar ya, inilah biasanya ekspresi-ekspresi dari kitab-kitab bicara soal akhir zaman. Ya, tidak ada lagi bayi yang hanya beberapa hari, orang tua yang tidak mencapai umur suntuk, ya umur yang sudah kenyang ya, itu dianggap masih muda. Jadi siapa yang mati umur 100 tahun, oh itu masih dianggap muda. Ini kan berarti soal keabadian ya. Dan siapa yang hanya mencapai 100 tahun, bahkan dianggap anak kutub. Nah ini kan visi-visi seperti ini udah melampaui realitas sebenarnya.
Tapi ini akan membuat umat yang lagi terpuruk bisa yakin Tuhan akan mengintervensi nanti sehingga segala sesuatu yang sudah kusut ini bisa kembali diluruskan. Nah, kita menemukan juga dalam kitab yang sama, itu bagian yang disebut dengan Apokaliptik Yesaya. Dan ini isinya memang isi yang membongkar habis semuanya. Karena Tuhan akan menyapu bersih bumi, ya. Dia akan mengembalikan permukaannya, menyerahkan penduduknya. Lalu dia pahami bumi atau negeri itu overlap ya. Eretz dalam bahasa Ibrani bisa bumi, bisa darat, bisa juga uh, negeri, tanah. Lihat bumi remuk rendam, hancur lebur, terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Nah, lihat ini dikaitkan langsung dengan etika. Dosa pemberontakannya sangat memberatinya. Ya rebah dan tidak akan bangkit lagi. Di situ mirip dengan yang kita baca di dalam Yesaya pasal 11 tadi. Kelak di gunung ini, ya kalau dalam visi Nabi yang menulis suatu itu maksudnya di Gunung Sion. Tuhan akan menyediakan ya perjamuan yang berlemak anggur, anggur. Pokoknya ini intinya perjamuan yang sangat meriah. Ya. Dan tadinya ada perkabungan, ini semua akan disingkirkan. Makanya Tuhan akan koyakkan perkabungan segala bangsa ya. Ya. Lalu ini yang pasti penting untuk bicara tentang bagaimana maut ini dihadapi. Ia akan menelan maut untuk seterusnya. Ya, Tuhan Allah akan menghapus air mata dari semua kita dan ini nanti yang akan sangat dibaca sebagai referensi ya tentang pembaruan dunia ini yang tanpa lagi harus menuai akibat dari dosa. Nah, sekarang kita berpindah, kita naik lagi satu level ketika eskatologi sudah bicara nanti suatu hari akan terjadi malapetaka, suatu hari Tuhan akan intervensi. Namun kalau kita sudah bicara sebuah genre ya, ini sastra yang kita sebutlah tulisan-tulisan apokaliptik. Wah, di sini terasa sekali ya. Tulisan-tulisan ini dengan menggunakan berbagai simbol, sebagian rasanya sangat misterius. Ini sedang bicara tentang sesuatu yang terjadi di dunia kita ini, tapi juga dunia yang akan datang. Nah, ada pemahaman zaman ini kuasa iblis, tapi akan segera digantikan pemerintahan Allah. Akan terjadi kebangkitan, ada penghakiman terakhir, dan berbagai simbol gambaran dipakai tentang berbagai malapetaka. Dan itu merupakan tanda akhir zaman. Ya, ya artinya zaman yang lama berlalu, zaman yang baru mulai bergerak ya ke depan. Dan kitab seperti ini paling sering muncul dalam situasi krisis. Kitab Daniel misalnya dari abad kedua itu ditulis pada masa penganiayaan terhadap orang Yahudi. Ya, jadi harapan akan intervensi ilahi ini berskala universal. Jadi kalau tadi itu kita bicara tentang pembaruan yang lebih berskala terbatas ya, ya katakanlah nasib satu bangsa seperti Israel atau Yehuda. Tapi ini pandangannya didorong ke depan sedemikian kuatnya sampai ini mencakup seluruh dunia. Ya, jadi sekali lagi Daniel itu adalah salah satu kitab yang merepresentasi pandangan apokaliptik. Ya, nah misalnya kita baca dalam tafsiran mimpi Nebukadnezar. Dikatakan di situ rahasia yang ditanyakan Tuanku Raja tidak dapat diberitahu kepada raja oleh orang bijak, tukang jampi atau ahli gaib dan seterusnya. Tetapi di surga ada Allah yang menyikapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan pada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari terkemudian. Nah, dalam kitab Daniel ini, terutama bagian akhir ya, itu bagian yang sering disebut sebagai bagian apokaliptik. Nah, ini kelihatan ada 4 binatang keluar dari laut. Rupanya singa beruang macam tutul ya. Ya, dan binatang mengerikannya ia bergigi besar dari besi dan sebagainya. Lalu apa yang mau dilihat di balik simbol-simbol ini? Nah,
Pada waktu itu di Daniel 7 terutama ini bagian yang paling pentingnya untuk para penulis Perjanjian Baru yang melihat apa yang terjadi dengan petaka-petaka dan sebagainya. Ya, itu merupakan suatu penyelesaian tahap akhir yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Jadi dari penglihatan itu rupanya yang disimbolkan oleh binatang-binatang ini tidak lain daripada yaitu berbagai kekuatan yang sedang muncul ya dan bertarung di panggung sejarah. Nah, jadi ketika dia sedang dapat penglihatan, ya pada Daniel pasal 7, dia melihat ada takhta diletakkan, duduklah yang lanjut usianya. Nah, ini pasti merupakan referensi terhadap Tuhan Allah ya. Pakainya putih seperti salju, bersih seperti bulu domba, kan gitu. Lalu suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Nah, ini yang paling penting untuk perjanjian baru. Aku terus melihat dengan penglihatan malam itu, tampal datang dari awan-awan. Dari langit seorang seperti anak manusia. Nah, ini dia. Seperti anak manusia. Nanti kalimat seperti ini akan muncul lagi beberapa kali di perjanjian baru. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani misalnya. Nah, tadi kita udah jumpai lanjut usia. Sekarang dia menjadi tujuan dari anak yang seperti anak manusia ini. Ya, lalu kepadanya diberikan kekuasaan, kemuliaan, kedudukan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, segala suku bangsa bahasa mengabdi kepadanya. Lihat, kekuasaannya kekuasaan kekal, tidak akan lenyap. Kerajaan tidak akan musnah. Kalau udah pakai kata kekal, tidak akan lenyap, tidak akan musnah. Sebenarnya ini sudah menggeser harapan itu seluas-luasnya, sebesar-besarnya ke seorang raja di masa depan. Figur raja yang berdaulat, bahkan memerintah secara kekal. Nah, kembali kita melihat soal tanduk-tanduk ini, ya tanduk adalah simbol kekuatan. Di tanduk itu berperang melawan orang kudus dan mereka kalah. Nah, ini penting catatan ini. Jadi dalam visi apokaliptik, inilah yang justru sering terjadi. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh mempertahankan imannya itu bisa jadi korban. Boleh dikatakan mereka berhasil ditelan oleh kejahatan yang merajalela. Tirani yang betul-betul luar biasa kejam misalnya. Ya. Nah, tetapi kepada orang kudus ini akan diberikan keadilan, ya. Dan bahkan dikatakan orang-orang kudus itu suatu hari akan memerintah, ya. Nah, mari kita lihat simbolisasinya karena apokaliptik selalu suka dengan angka-angka, simbol-simbol yang bisa dimanfaatkan. 4 kerajaan sama dengan binatang, 10 raja yaitu tanduk itu, satu raja lain yang menentang maha tinggi dan mengenai orang kudus. Nah, itu ditemukan di Daniel 7 ayat 24 ya, 23 ya. Nanti ini dikaitkan dengan seorang raja yang cukup terkenal di bagian ya kitab Makabi dan lain-lain, yaitu Antiochus. Nah, orang ya akan mengucapkan kata-kata menentang yang maha tinggi, orang kudus dianiaya gitu ya. Dan mereka serahkan dalam tangannya. Lihat, 1 masa, 2 masa, setengah masa. Ya, berarti 3,5 tahun. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan yang akan dicabut, dimusnahkan, dihancurkan. Nah, inilah hancurnya kerajaan yang lalim itu. Seorang raja lalim. Nah, tema ini juga tema yang khas ya tentang akhir zaman ketika orang-orang kudus akan mendapat bagian dalam pemerintahan, kekuasaan dan kebesarannya. Ya, lihat lagi-lagi disebutkan pemerintahan mereka pemerintahan yang kekal. Ya. Nah, sekarang mari kita coba lihat ini keragaman interpretasi. Teks-teks seperti kitab Daniel ini memang tidak gampang sebenarnya dimengerti ya.
Apalagi ada unsur untuk melihat kira-kira ini bicara tentang siapa dan kapan. Misalnya kepala ya, terbuat dari emas. Itu tidak lain daripada Imperium Babel. Begitu. Ada yang ya bagian dada yang terbuat dari perak, itu binatang kedua, itu Imperium Media Persia. Begitu. Dan seterusnya ya, ada juga dari apa namanya kerajaan Yunani, ya, bahkan Imperium Roma. Ya, nah kalau kita bicara soal tanduk dan lain-lain, ya ini namanya juga kita masuk ke dalam ruang-ruang interpretasi ya. Tadi ada berbagai identifikasi yang sangat berbeda. Ya, disebutkan ada kambing bertanduk dari barat, tapi kemudian tanduknya patah diganti 4 tanduk. Nah, ini beberapa pakar perjanjian lama melihatnya ini terjadi di masa Alexander Agung ya. Dia rupanya adalah kambing yang dari barat itu. Begitu dia menanduk, yang lain semuanya kalah, dan ini memang salah satu figur yang sangat luar biasa ya. Usia belum sampai 40 tahun, dia sudah menguasai dunia yang sedemikian lebar yang dikenal zaman itu. Ya. Jadi salah satu tanduk kecil yang muncul, nah ini tidak lain daripada yang saya sebut tadi, Antiochus Epiphanes. Itu memerintah kira-kira 2 abad sebelum Masehi. Ya, waktu dia sudah meninggal, maka kerajaannya pun dibagi di antara jenderal-jenderalnya ya. Ya ada Alexandria, pusat-pusatnya jelas ya. Nah, itulah yang terjadi. Ada yang tentu yang paling sering muncul, terutama dalam kitab-kitab Deuterokanonika itu ya antara Ptolemeus dengan Seleucus. Ptolemeus menguasai daerah sekitar Mesir, sedangkan Seleucus menguasai daerah di atas, yaitu sekitar Syria. Ya, jadi kalau ada interpretasi tentang teks-teks seperti ini, ya memang kita harus lakukan sedapat-dapatnya. Nah, di situ yang dibayangkan sebagai panglima yang membesarkan diri tak lain dari yang saya sebut tadi, Antiochus Epiphanes, dan dia yang akan menajiskan bait suci. Nah, ketika itu terjadi, kita tahu itu akan menyulut perlawanan yang hebat sekali. Ya, jadi orang boleh aja merasa dirinya diinjak-injak. Tapi entah bagaimana, ternyata itu masih terjadi juga ya di berbagai negara yang ada. Ketika yang diinjak itu identitas religius, tempat-tempat suci, ya ini orang tiba-tiba berani bahkan bertaruh nyawa untuk membebaskan dan memulihkannya. Nah, ini misalnya suatu perbandingan dari 1 Makabe pasal 1 ya. Saya bacakan aja karena kita jarang baca ini ada di Deuterokanonika. Pada tanggal 15 bulan Kislew, dalam tahun 145, mereka mendirikan berhala kejijikan yang membinasakan. Nah, ini sulit sekali terjemahkan ini. Bernama Lukma Eremosius. Dan itu di atas kurban bakaran. Mereka mendirikan tempat kurban di kota-kota Yehuda dan sekitarnya. Mereka membakar kemenyan, pintu rumah di jalan-jalan, kitab-kitab Taurat yang temukan mereka sobek dan bakar dalam api. Nah, ini kan penistaan habis-habisan. Ya, seperti mengatakan tidak peduli lagi kami. Oke, saya lanjutkan lagi karena nampaknya ada masalah lagi. Ya, cukup. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Merchant untuk Oh, sarannya. belum. Oh, belum ya? Oh, belum, sebentar. Saya, saya ulangi lagi ya. Oke, sebentar. Uh, yes, mana ini? Ya, saya sendiri bingung untuk mempresentasikannya bagaimana ini. Karena tidak kelihatan screen saya.
Oke, saya stop dulu kalau gitu. Ya, sudah bisa ya. Nah, ini lebih bagus. Nah, Makabi berhasil merebut dan menyucikan Bait Suci itu 25 Kislev sekitar bulan Desember, dan ini nanti akan dirayakan sebagai hari Hanukkah, ya, hari penyucian Bait Suci. Nah, ini kejijikan yang membinasakan inilah sebenarnya yang memang cukup menarik ya. Apa yang dimaksudkan? Rupanya berhala-berhala kan sering disebut sesuatu yang menjijikan ya, kejijikan. Dan kejijikan ini bisa ditafsirkan rupanya semacam situasi di mana seperti sesuatu sudah diinjak-injak oleh karena memang bait suci yang tadinya suci itu sudah dinista menjadi kuil Zeus dari Olympus. Ya ada yang konon ya, ada yang mengatakan nih, ya bayangkan di mesbah yang diakui oleh orang Yahudi, justru tempat itu konon dipersembahkan babi. Wah, ini tentu akan menyulut sebuah api kemarahan dan perlawanan yang sangat berkobar-kobar ya. Dan makanya mereka kemudian berhasil merebutnya kembali ya. Nah, jadi itulah yang kemudian secara samar-samar disebutkan dalam Daniel pasal 12. Sejak kurban sehari-hari dihentikan dan berhala kejijikan yang membinasakan itu ditegakkan, ada 1290 hari. Berbahagialah orang tetap menanti dan mencapai 1330 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman. Kau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu dalam kesudahan zaman. Lihat, ini boleh dikatakan untuk pertama kalinya ada referensi mengenai tentang akhir zaman secara eksplisit dari segi terminologis dan juga tentang kebangkitan. Jadi oke, orang-orang yang kudus bisa kalah, ya mereka bisa mati sebagai martir, tapi itu tidak selesai sampai situ. Ya, mereka akan beristirahat dan akan dibangkitkan untuk mendapat bagian pada kesudahan zaman. Nah, lihat ini lebih eksplisit ya. Banyak orang tadinya telah tidur dalam debu tanah, maksudnya meninggal, akan bangun. Sebagian untuk hidup kekal, sebagian justru kengerian kekal. Dan ini bagus sekali ya, orang-orang bijak sana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Ya, dan orang-orang telah menuntun banyak orang pada kebenaran seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Nah, sesudah itu pada masa-masa antar perjanjian, yaitu sebelum perjanjian baru, beberapa tulisan apokaliptik itu tidak ada dalam Alkitab kita, seperti misalnya 4 Ezra, ya, memperlihatkan suatu masa penantian. Jadi sebelum akhir segala sesuatu itu, yang nanti akan sangat jelas di dalam perjanjian baru diarahkan ke hari terakhir. Jadi sebelum itu, setelah meninggal, disebutkan jiwa bebas selama sepekan. Bisa melihat tanda kutip upah yang bakal terimanya. Lalu mereka yang benar ini kemudian masuk dalam kamar peristirahatan, dikawal oleh para malaikat. Sedangkan yang jahat itulah yang tidak masuk dalam tempat transit ini, kayak gitu lah ya. Mereka bergentayangan, menyadari siksaan yang sedang menanti. Nah, bagaimana dengan orang benar? But now so to speak of the death, when the Most High has pronounced final sentence for a person to die, the spirit leaves the body to return to the one who first gave it, that it may render adoration to the glory of the Most High. Inilah jatah orang benar istilahnya. Orang tidak benar, ya, their spirits enter, no settled about, but from then on must wander in torment, endless grief, and sorrow. Ya, ini seperti gentayangan kemana-mana ya, gak jelas tempat tinggalnya. Ya,
Dan sejak saat itu mereka akan ya berjalan bergentayangan dalam penderitaan, dalam siksaan, dan duka cita. Dan ini yang terakhir. Jadi di dalam kitab apokaliptik seperti ini jelas dikatakan di situ, the present world is not the end, and the glory of God doesn't stay in it continuously. But the day of judgment will be the end of the present world and the beginning of the eternal world to come. A world in which corruption will have disappeared. On the day of judgment, there can be no mercy for those who have lost their case. No reversal for those who have won. Nah, jadi tegas sekali di sini mulai terasa bahasanya sangat mirip dengan apa yang kita bisa temukan dalam perjanjian baru. Nah, inilah kira-kira overview yang bisa diberikan mengenai tema akhir zaman ini sebelum perjanjian baru. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Anwarcen yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kita masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi. Pertama-tama aku persilakan kepada kakak abang, Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya secara langsung, atau mungkin nanti boleh juga mengetik via chat. Nanti aku bantu bacakan. Eh, aku persilakan apabila ada. Eh, ada Kak Huawei, nggak ada namanya, jadi saya bingung bacanya. Oh, Iya, iya saya Benhard. kayak silakan Bang Benhard. Ya, selamat malam Pak Chen, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih waktunya. Terima kasih atas penjelasannya Pak Chen. Saya ingin bertanya di sini Pak, gini, apakah sebenarnya ungkapan-ungkapan yang dilihat oleh para nabi-nabi itu sebenarnya memakai juga keadaan-keadaan yang mereka alami pada saat itu, misalnya kayak contoh tadi Pak Chen bilang misalnya dia melihat kambing, ya kan, ternyata itu merupakan suatu yang kita interpretasikan sekarang adalah sebagai eh, apa, Persia, atau tadi ada yang diinterpretasikan sebagai Alexander the Great gitu ya. Apakah sebenarnya itu ada dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sebelumnya, atau apa eh, kepercayaan-kepercayaan mereka yang sudah ada sebelum adanya pengertian mengenai eh, Tuhan itu adalah satu, yang mana itu adalah Tuhan Abraham. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, eh, apakah ada gambaran sebenarnya apa yang akan dialami oleh manusia sebagai umat pilihan yang akan dipilih oleh Tuhan menjadi apa? Karena bayangan saya gini secara, ya, tapi memang saya pakai logika aja Pak Chen ya. Memang sebenarnya tidak akan sanggup saya memikirkannya, hanya terpikirkan aja gini. Kalau kita dinyatakan bahwa kita menjadi pilihan Tuhan untuk hidup selamanya, lalu apa poinnya gitu? Apa poinnya untuk hidup selamanya? Gitu, dalam konteks ini. Maksudnya hidup selamanya itu dengan tidak ada sesuatu pun yang menjadi kendala, misalnya tidak ada, dikatakan tidak ada korupsi, tidak ada hal-hal yang menghambat. Lalu poinnya apa hidup itu sendiri gitu? Kalau misalnya itu hanya sesuatu yang damai selamanya gitu loh. Dan selamanya itu apakah akan ada akhirnya atau tidak akan ada akhirnya juga gitu. Maksudnya untuk apa manusia itu jadi hidup terus sepanjang zaman tapi tidak ada, seolah-olah hanya seperti inventory aja disimpan untuk kau senang aja di situ, tapi kau akan terus ada di situ gitu. Tapi so what's the point for that gitu loh. Untuk apa kita mengalami itu kalau memang misalnya akhirnya ya tidak ada juga yang kita bisa bayangkan gitu Pak Chen. Ya memang saya tahu itu perjanjian baru kan ada lagi nanti ininya, tapi di perjanjian lama seperti apa gambaran sebenarnya yang mereka bisa ungkapkan gitu Pak Chen. Terima kasih. Ya, Silakan oke, Pak, baik. Saya mungkin bisa tanggapi langsung langsung ya. dijawab aja. Iya.
Ya, menarik ini. Pertanyaan ini, ya soal gambaran-gambaran yang dilihat oleh para nabi, para pelihat, begitulah ya, tentang ya figur-figur di balik misalnya kambing dan sebagainya, itu tentu ya em, memerlukan semacam interpretasi ya, bahwa yang mereka ambil itu bisa juga dipahami ya, karena biasanya kontrasnya kan terhadap domba ya. Ya, jadi kalau domba itu nggak pernah digunakan dalam arti simbolisasi kekuasaan, dengan satu pengecualian saja, yaitu nanti anak domba Allah. Memang domba ya bagaimana? Domba kan biasanya tidak menggunakan kekerasan ya, kan gitu. Kalau kambing masih mau nanduk kan gitu istilahnya. Ya, jadi gitu ya. Jadi itu yang bisa saya lihat sebagai eh, alasan di balik figur itu. Tapi kalau namanya juga penglihatan, selalu ada dimensi ya naturalnya lah, kita sebutkan begitu. Karena kita masih percaya ini bukan sekedar ya figur-figur yang dibuat-buat begitu. Ya, ada visi tertentu yang dibukakan yang membuat orang bisa melihat ya, karena binatang-binatang yang mengerikan, singa dan sebagainya itu kan muncul ya. Ya, tentu bisa juga dibalik kemunculan simbol-simbol seperti ini, ada ingatan-ingatan yang kemudian bangkit kembali dan dijalin ya. Jadi Tuhan juga tidak ujuk-ujuk langsung memberi semuanya dari atas ya. Itu juga melibatkan apa yang menjadi persepsi-persepsi kita yang kemudian diolah kembali, sehingga itu menjadi sebuah pesan yang kuat tentang ya hadirnya Tuhan, intervensi Tuhan untuk menuntaskan persoalan-persoalan. Nah, lalu ini terkait dengan nomor dua tadi. So what's the point? Ya, ya kita memang bisa dengan penuh simpatik memahami tanda kutip nasib yang dialami orang-orang sebelum zaman Kristus, sebelum ada suatu keyakinan tentang kebangkitannya. Ya coba kalau hidup ini, di mana ada hidup yang tidak ada kekerasan? Sedangkan kekerasan pun sudah terjadi di keluarga manusia pertama. Dan kita tahu sendiri kalau hidup begitu keras, di mana ada kejahatan, di mana ada penipuan, kecurangan, dan sebagainya ya, penindasan. Ya itu tidak bisa tidak ya. Hidup ini walaupun mungkin saat itu belum ada pemahaman tentang neraka, hidup ini serasa neraka gitu. Dan sampai sekarang pun ini masih menjadi kenyataan anak-anak manusia di seluruh penjuru dunia ini. Hidup bisa menjadi semacam neraka. Ya, lalu apa yang bisa dibayangkan ya kalau hidup mulai dari dia sadar tentang tanggung jawabnya, bahkan dari kecil pun kadang-kadang dia sudah harus menderita ya, apakah kekurangan makanan atau harus mengalami abuse dan sebagainya. Ya, kita bisa bayangkan yang mereka bayangkan atau harap rindukan itu adalah apa? Sebuah hidup yang dipulihkan utuh. Nah, bedanya adalah begini, kalau di dalam perjanjian baru nanti tidak semua harus dituntaskan di bumi ini, di dunia ini. Ya, semasih hidup. Nah, tapi bagi orang-orang yang belum punya keyakinan akan kebangkitan itu, apa boleh buat, hidup ini betul-betul keras dan perlu dituntaskan selagi masih hidup. Karena kita nggak tahu lagi sesudah masuk dalam dunia orang mati itu, ya kita tidak bisa katakan hidup sudah selesai. Tidak ada lagi apa-apa di situ. Tapi kita melihat di situ yang ada semacam kegelapan ya. Jadi tidak pernah dikatakan orang mati langsung lenyap seperti pemahaman orang ya, katakanlah kalau di ateis misalnya nggak ada apa-apa, orang mati udah mati selesai semuanya, kembali ke unsur-unsurnya semula. Tapi dalam pandangan orang Ibrani ya ada dunia sana, makanya di dunia sekitarnya itu orang-orang mati itu nggak mati, masih ada arwah-arwahnya bisa bergetar kemana-mana ya. Nah itu yang bisa membuat orang ingin menyembahnya, ingin konsultasi dan sebagainya. Tapi bagi Israel cukup sampai di situ, karena itu wilayah di mana engkau tidak bisa lewati gitu ya. Tapi mereka tahu ada orang di situ, cuma ya bagaimana orang di dalam kegelapannya ya, kan itu yang sesuatu yang membuat mereka cukup gelisah sebenarnya. Nah kalau dia kalah dalam hidup ini, wah terasa mengerikan kan. Sudah berjuang jujur, melakukan mengalah pada orang lain,
akhirnya masih dikerjain kalah gitu, dan dia mati gitu. Nah, itu dirasakan tragis sekali. Bahkan mati dalam hal-hal yang tidak harus saling mengalahkan. Misalnya tidak punya anak. Wah, itu terasa langsa sekali waktu itu, ya. Dan sebenarnya kita jangan lupa, ya, saya paling familiar dengan budaya Batak ya, alam pemikiran orang Batak, agamanya juga. Itu juga itu juga sangat mengerikan sebenarnya. Berbagai hal seperti itu ya. Kalau tidak ada suatu visi tentang dunia baru kebangkitannya, lihat ya begitu aja. Sampai-sampai ya misalnya orang kalau mati masih muda, belum punya anak, belum punya keturunan, belum anak-anaknya belum tuntas, wah itu bahkan secara budaya diberangkatkan cepat-cepat ya. Seakan-akan itu menjadi sesuatu yang harus diselesaikan, dikeluarkan dari hidup ini secepat mungkin. Kan gitu. Itu kan kategori-kategori yang ya mau tidak mau menandai alam pemikiran banyak bangsa di dunia ini. Dan Ibrani kuno tidak terkecuali. Nah, itu yang bisa saya jawab. Nanti kalau soal bagaimana kita melihat soal surga nanti ya kita bisa bahas ya di bagian berikutnya. Ya, sesi berikutnya yang masih akan kita pelajari lagi sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bang dan Pak Anwar. Ada pertanyaan di kolom chat Pak, saya izin bacakan ya Pak dari Pak Gunawan. Eh, Konsep akhir zaman dalam PL mengalami perkembangan progresif. Makin lama makin bertambah jelas. Apakah konsep PL mendapat pengaruh dari bangsa-bangsa dan agama-agama sekitar Israel seperti Zoroaster, Persia, Helenisme, Yunani, Babilonia, dan lain-lain? Silakan Pak Chan. Ya, tentu selalu ada ya pandangan-pandangan yang mencoba mengasosiasikan perkembangan-perkembangan baru itu sebagai semacam asimilasi atau reaksi terhadap pandangan-pandangan yang ditemukan dalam sebuah perjumpaan ya atau interaksi. Yaitu boleh-boleh saja sebagai sebuah teori ya. Tapi ya tentu kita tidak bisa pungkiri memang ada unsur-unsur kontak itu. Namun tentu yang ada di dalam Alkitab kita itu adalah sesuatu yang memang muncul khas dari ya pemahaman-pemahaman yang ya kita sebutlah diizinkan Tuhan untuk diterima oleh orang-orang tertentu ya melalui sebuah proses sejarah. Memang ya apa yang terjadi dalam dunia nyata itu pasti ada ya saya katakan gunakan pasti itu terlalu kuat mungkin ya. Tentu ada kaitannya dengan apa yang menjadi pembelajaran atau refleksi-refleksi kemudian hari. Saya sebut aja sebuah contoh ya. Misalnya kalau terjadi pembuangan, suatu peristiwa yang paling tragis dalam kehidupan berbangsa pada waktu itu dan juga kehidupan berimannya. Ya, tiba-tiba semuanya hancur lebur. Waduh, bagaimana ini? Suci aja yang kibat mereka untuk melihat kehadiran Tuhan itu aja sudah hancur. Gimana? Nah, dan saat-saat seperti itu, disitulah ada semacam ya yang muncul dari pemahaman ulang, pendalaman, perenungan ya misalnya. Akhirnya malah apa yang terjadi? Kalau begitu kita hadir melalui doa, melalui pembacaan Torah. Jadi ada semacam reinterpretasi peristiwa-peristiwa yang dialami. Itu bisa disebut semacam progresif, ya. Karena memang ada hal-hal baru yang muncul yang ya turut memberi nuansa dan perkembangan pada apa yang terjadi sebelumnya. Dan dalam hal soal eskatologi juga demikian. Ya, ya pelan-pelan ya, karena sudah mulai nampak ya. Ini bagaimana sebuah pertanyaan yang paling menggelisahkan tadi. Masa orang benar mati begitu saja? Ya, dia tidak lagi mendapat keadilan gitu. Pertanyaan ini kan sangat sulit dijawab ini. Ya, jadi kalau begitu nanti lama-lama muncul suatu protes seperti yang dialami oleh Ayub kan. Tuhan ini sebenarnya bagaimana? Kita yang benar aja mengalami berbagai penderitaan dan perlakuan yang tidak adil. Bagaimana ini? Nah, ini kan ke dalam refleksi atau dalam perjumpaan dengan iman yang dia miliki itu akan memunculkan juga sebuah pemahaman-pemahaman baru. Ya, jadi saya tidak mau langsung mengatakan, oh ini akibat karena pertemuan dengan Helenisme dan sebagainya. Bahwa itu ada stimulasinya boleh jadi.
Tapi itu muncul memang dari sebuah pergumulan nyata ya. Ya, yang direnungkan oleh orang-orang beriman, terutama mereka yang betul-betul sungguh ingin mencari semacam jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar ya ketika terjadi krisis. Ya, itu yang bisa saya tanggapi dari segitu. Terima kasih. Chan, apakah eh, mungkin Tante Sonia, apakah ada lagi yang ingin bertanya secara langsung di chat? Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir. Apa namanya, jarang membahas, jarang ingin tahu Pak terakhir zaman apokaliptik dan sebagainya. Makanya saya cukup amazed juga dengan kakak abah yang saya sampai akhir. Eh, Pertanyaan dari saya, Pak, membahas tentang topik akhir zaman ini, karena banyak penggambaran dan hal-hal yang tidak dipahami, itu tuh kadang bisa menimbulkan ketakutan gitu, Pak. Ya, ketakutan ataupun hal-hal lain gitu, karena tidak mengerti dan sebagainya gitu. Sikap kita yang benar ketika ingin mengetahui atau mempelajari tentang akhir zaman ini seperti apa sih, Pak? Kemudian, mengapa sih kita harus mau tahu gitu, Pak? Mohon maaf ya, Pak, ini pertanyaan cukup dasar mungkin karena saya masih muda gitu. Kenapa sih kita harus mau tahu tentang akhir zaman ini? Mungkin itu, Pak, sedikit pertanyaan penutup dari saya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ini tentu suatu pengakuan juga ya, dan memang saya kira wajar ya. Ya, kalau kita bicara tentang hal-hal yang terjadi mengerikan dunia hancur dan sebagainya, ya di satu sisi itu membuat kita bisa juga merasa, waduh hidup ini mengerikan sekali. Tapi yang kita pelajari dari Alkitab adalah dalam situasi ini selalu ada Tuhan yang berada di atas segala-galanya dan menuntun sejarah kepada Tuhan. Ciri yang paling penting. Sehingga dalam berbagai situasi yang dialami, penderitaan, perang yang terjadi di mana-mana saat ini, bukan hanya perang dalam arti fisik ya. Ketika kita mulai goyah, saya sebagai pendeta pun bisa merasa begitu gundah ya melihat apa yang terjadi ini. Kita kembali lagi kepada jejak-jejak iman yang kita lihat di dalam Alkitab kita. Ya, itu belum perjanjian baru, masih perjanjian lama saya jejak iman itu ya. Situasi krisis yang cenderung membuat orang putus asa dan bisa-bisa sampai-sampai menggugat Tuhan gitu. Tetap ada orang-orang yang yakin gitu. Dia ada di dalam semua peristiwa ini. Karena itu kita mempercayakan hidup kita, perjalanan, bahkan perjalanan dunia ini kepadanya. Dan itu membuat kita, sebenarnya pandangan kita tentang akhir zaman ini menolong kita melihat skop hidup ini nggak hanya soal pribadi. Ini nggak hanya soal saya dengan Tuhan, tapi ini mencakup perjalanan sejarah bangsa-bangsa dunia ini dalam skala yang paling besar dan paling luas. Dan itu paling terasa munculnya ketika dunia sedang kacau gitu. Ketika nggak ada lagi yang bisa kita pegang gitu, semua serba gamang, bahkan orang tidak tahu nanti tahun depan, jangankan tahun depan ya, bulan depan bagaimana. Seperti yang sedang terjadi saat ini ya, dalam sebuah krisis yang sungguh-sungguh sangat membuat kita semua merasakan kita di ujung tanduk. Nah, saya pinjamkan seperti telur di ujung tanduk semuanya ini. Ya, karena sebuah kesalahan dan yang sifatnya fatal itu akan memicu perang nuklir yang pasti akan menghancurkan. Kalau itu kata pasti saya gunakan, ya akan menghancurkan peradaban manusia. Nah ini hal-hal seperti inilah yang membuat kita memerlukan tatapan ke depan yang dituntun oleh tangan Tuhan itu yang terus tidak pernah meninggalkan umatnya gitu di mana. Jadi ini penting sekali kita punya visi seperti itu ya. Dan andai kata kita katakanlah melihat tidak ada pilihan lain lagi, kita termasuk misalnya orang-orang yang harus menjadi korban, ya beberapa di antaranya jadi martir ya.
demi imannya gitu. Ya, itu tidak membuat orang putus asa, itu punya nilai. Dia yakin kepergian ini yang pasti diratapi oleh orang yang dikasih dan mengasihi dia itu tetap punya nilai dan tidak akan berhenti sampai di situ. Masih ada tujuan lain dan tujuan lain ini ada tujuan yang melampaui apa yang bisa kita lihat dan harapkan dari dunia ini. Saya rasa itu bukan suatu eskapisme yang mau melarikan diri dari dunia, tapi justru suatu keberanian untuk menghadapi realitas dunia ini dengan tetap membuka diri terhadap pertolongan Tuhan. Ya, itu yang saya tanggapi secara langsung ya dengan pertanyaan ini. Dengan demikian saya berharap pembelajaran kita ini justru membuat kita melihat, oh ternyata pertanyaan-pertanyaan kita, kegundahan, kegelisahan, tentang dunia yang kacau, tentang kejahatan dan lain-lainnya, itu sudah cerita lama yang berulang, bahkan dalam skala yang makin lama makin menyedihkan gitu ya. Karena orangnya terasa makin pintar, teknologinya makin hebat, sampai-sampai dia jadinya menggunakannya untuk menghancurkan gitu. Ya inilah faktanya. Ya, ya itu saya kira mudah-mudahan berguna untuk kita semua dan kembali menguatkan iman dan pengharapan kita ya terhadap Tuhan yang sudah diimani oleh Abraham, oleh anak-anak Abraham sampai saat ini. Terima kasih Pak Narsian yang menyampaikan firman bagi kita. Eh, saya persilakan Pak kalau masih ada closing statement sama meminta dan kasih Pak untuk menutup persekutuan kita malam ini dengan doa. Ya, saya kira cukup ya. Itu tutup. Ya Tuhan Allah, Kau yang telah menciptakan dunia ini dan Kau menciptakan kami sesuai dengan gambar dan rupamu. Kami berterima kasih untuk pembelajaran di malam hari ini yang menolong kami untuk melihat kembali hidup kami. Perjalanan akhir dari anak-anak manusia. Dan bahkan Tuhan, perjalanan akhir dari sejarah. Kami sadar ya Tuhan, semua yang telah terjadi sejak awal dunia ini sampai pada detik ini semuanya ada di dalam kedaulatan-Mu. Dan sering sekali kami tidak sanggup melihat di balik segala persoalan, kekacauan yang tengah bergulir di tengah-tengah hidup kami. Sering sekali kami jadinya Tuhan seperti kehilangan jejak tentang kehadiran-Mu dan tuntunan-Mu. Oleh karena itu kami berterima kasih pembelajaran kami, menolong kami, menguatkan kami kembali. Bahkan ketika orang-orang benar, orang-orang yang Kau kasihi dan mengasihi-Mu, harus mengalami deraan, penderitaan, ketidakadilan, bahkan merasakan bahwa dunia ini seolah-olah dikuasai oleh kejahatan. Saat seperti itulah kami Tuhan kembali kepadamu dan memohon supaya Engkau lah yang benar-benar menolong kami untuk percaya, untuk tetap berpengharapan, dan untuk melanjutkan perjalanan kami menuju ke depan ini bersama dengan Engkau. Sebab kami yakin Engkau ada di depan, karena Engkau yang telah memulai sejarah ini, dan Engkau akan menuntaskan seluruhnya kelak. Dalam Kristus Yesus. Amin.